Terlihat dua orang anggota gangster mafia dari anggota gangster mafia terkuat di kota New York yang bernama Darcy dan Victor. Darcy sedang curhat kepada Victor bahwa sebenarnya Darcy terpaksa bergabung ke dalam geng mafia ini karena minimnya ekonomi keluarganya hingga akhirnya masuk ke gerombolan gangster ini. Tak lama kemudian Darcy mendapatkan kabar bahwa salah satu anggota mereka yang bernama Paul telah ditemukan tewas di sebuah basement. Setibanya di sana, mereka semua pun dibuat kaget saat menemukan Paul yang ternyata sudah dibunuh secara sadis dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Dan bos mafia yang bernama Alfonso tidak menyangka bahwa Paul akan tewas saat menjalankan misi yang diberikannya sebagai mata-mata selama 3 hari terakhir ini. Tak lama setelahnya, Alfonso menemukan petunjuk secari kertas yang dipegang oleh jasad Paul yang kemudian mereka artikan sebagai kode teror atau ancaman yang ditunjukkan oleh Alfonso. Namun, dari tulisan-tulisan tersebut, Alfonso meyakini kalau semua ini adalah ulah rekan bisnisnya yang bernama Harry, yang sebelumnya sempat berselisih dengannya. Mendengar hal tersebut, Harry pun menolaknya karena dia tidak merasa melakukan semua tuduhan tersebut. Namun, Alfonso yang tidak percaya hal itu langsung membunuh Harry dengan pistol di tangannya tanpa basa-basi. Lantaran bosnya terbunuh, anak buah Harry pun jadi marah dan terjadilah baku tembak antara kedua geng belah pihak tersebut. Kemudian Alfonso yang bersembunyi pun berhasil ditangkap oleh anak buah Harry. Namun, untung saja Victor muncul tepat waktu dan menyelamatkannya. Dan di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Beatrice, yang terlihat baru saja selesai menjalani operasi muka akibat kecelakaan mobil. Dan ternyata Beatrice ini adalah tetangga apartemen Victor. Seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin dekat dan akrab. Hingga beberapa hari kemudian, mereka berdua pun memutuskan untuk bertemu di sebuah restoran. Namun, di sini Victor terlihat sangat berhati-hati, takut kalau seandainya Beatrice adalah seorang mata-mata yang sedang ditugaskan untuk mengintainya. Saat perjalanan pulang, Beatrice mengancam Victor akan melaporkan polisi untuk video rekaman pembunuhan yang dilakukan Victor di apartemen secara brutal jika ia tidak membantu membunuh pria yang menyebabkan wajahnya rusak. Meskipun begitu, Victor tetap saja menolaknya karena dia tidak ingin terlibat dengan masalah pribadi Beatrice. Mendengar jawaban Victor, Beatrice memutuskan untuk turun di tengah jalan. Scene kemudian beralih yang memperlihatkan Victor bersama dengan temannya yang bernama James. Di malam itu, mereka berdua menemui salah satu teman mereka yaitu Andreas. Di mana diketahui jika Andreas yang membuat Victor masuk ke dalam dunia hitam Alfonso. Usut punya usut, ketiga orang ini memiliki tujuan yang sama, di mana mereka akan menghancurkan geng mafia Alfonso, dikarenakan memiliki dendam pribadi dengannya. Setelah Victor pulang, ia kembali memutar video yang memperlihatkan kehangatan keluarganya dulu, sebelum Alfonso membayar para pembunuh Albania untuk membantai keluarganya. Jadi, terdapat benang merah di mana ternyata maksud dan tujuan Victor masuk ke dalam geng mafia ini hanyalah untuk balas dendam dikarenakan keluarganya yang telah direnggut. Sejalan dengan aksi balas dendamnya, Victor telah bergerak lebih ke depan, di mana ia sudah menangkap sekaligus menyekap adik kandung dari geng mafia Albania di sebuah kapal geladak tua yang tersembunyi.
Di sisi lain, Beatrice yang terus mendapatkan cemoohan dari orang-orang yang melihatnya kemudian kembali menemui Victor, di mana saat itu ia benar-benar memohon untuk membalaskan dendamnya kepada pria yang sudah merusak wajahnya. Di dalam persembunyian, Victor yang sudah merentas telepon milik Alfonso mendengar percakapan bosnya dengan salah satu koleganya yang bernama Lon Credon. Isi percakapan tersebut menyimpulkan bahwa Len Cordon menuntut atas kematian Harry dan anak buahnya, di mana tindakan tersebut dinilai sangat tergesa-gesa. Berlanjut di mana Lon Credon dan Alfonso bertemu di sebuah kafe. Lon Credon mengatakan jika dirinya juga mendapatkan surat yang sama dengannya, di mana jika disatukan surat tersebut tertulis jika pembunuh Paul bukanlah Harry, bukan juga anak buahnya. Alfonso yang kemudian menyadari hal tersebut sama sekali tidak menduga akan seperti ini dan masih bingung siapa yang sudah mempermainkannya. Bersamaan dengan hal itu, Victor dengan snipernya telah membidik kepala Alfonso dari gedung sebelah. Tak jauh dari kafe tersebut, namun alhasil tembakan Victor gagal mendarat di kepala Alfonso karena suara Darcy yang menelponnya. Asu ngomong kok angel Pol. Allah kok ngomong kok angel. Allah kok ngomong kok susahnya Pol. Karena hal tersebut, Alfonso berhasil kabur dan menyuruh anak buahnya menangkap si sniper yang hampir saja membunuh dirinya. Sebagai seorang mantan pasukan khusus yang sangat mematikan, Victor mampu memberikan perlawanan dan bahkan keluar dari gedung tersebut dengan aman. Dalam situasi yang sangat tidak diuntungkan, Victor mendapatkan bantuan dari Beatrice yang dari tadi sudah menunggu lama. Mereka kemudian pergi dengan mobil yang dikendarai Beatrice, dan para anak buah Alfonso mengira jika mereka hanyalah pacaran dan tidak terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Setelah para korban ditangani polisi, Darcy mengatakan jika orang yang telah mengincar Alfonso adalah pembunuh Paul yang sesungguhnya. Darcy sangat ambisius untuk menangkap orang tersebut hidup maupun mati. Karena tak ingin melawan sahabatnya, Victor mengingatkan kepada Darcy agar dia tidak bertindak lebih lanjut, apalagi sok-sokan jadi penyidik dadakan, sehingga nanti malah membuat dirinya terpuruk. Scene kemudian menunjukkan Alfonso dan dua orang seniornya yang membuka surat di mana kunci kontak tersebut dikirim oleh orang misterius. Sempat mengira isinya bom, Alfonso dan anak buahnya menemukan sebuah rekaman yang berisikan suara anak kecil dan satu amplop yang berisi potongan foto. Di malam harinya, Beatrice memberanikan diri memasuki apartemen Victor, di mana ia hanya bermaksud mengembalikan pistol miliknya. Dan dari sinilah Beatrice dan kita semua tahu jika Victor ini adalah nama samaran, di mana nama aslinya ada Laszlo Carey. Usut punya usut, 1 tahun belakangan sebuah kejadian tragis terjadi di mana seluruh anggota keluarga dibantai oleh orang-orang Albania yang telah dibayar oleh Alfonso. Namun Laszlo Carey alias Victor lah satu-satunya orang Hungaria yang selamat tersebut. Kembali ke misi balas dendamnya, Victor mulai memasang beberapa bom yang berada di rumah Alfonso, di mana ia sudah merencanakan penyerangan tersebut sebentar lagi. Scene kemudian berpindah ke bos mafia Albania yang bernama Uril. Siang itu, seorang kurir mengirimkan sebuah paket misterius yang ternyata berisikan sebuah foto saudaranya yang telah lama menghilang. Selain itu, puzzle foto yang masih tersusun belum sempurna ikut menjadi pertanyaan besar tentang siapa keluarga tersebut. Kembali ke Alfonso di mana ia merencanakan strategi tipuan dengan pura-pura menelpon seseorang dengan maksud memancing Victor untuk masuk ke dalam jebakan tikusnya. Beruntungnya ketika akan pergi, Victor diajak oleh temannya, yaitu Darcy, untuk menuju ke sebuah tempat, sehingga saat Victor datang, ia beralasan jika baru pulang dari mengantarkan makanan. Alfonso yang masih menaruh curiga Victor mengatakan dengan nada serius jika ia mencurigai Victor sejak waktu ia menyelamatkannya. Alfonso menjelaskan mungkin saja Victor ingin membunuh dengan tangannya sendiri.
Victor yang mendengar perkataan bosnya tidak mau merespon apapun, sehingga Alfonso yang tadinya sangat yakin jika Victor inilah pelakunya, ia kembali ragu dan seolah-olah bukan. Keesokan paginya setelah pertemuan di malam itu dengan Alfonso, Victor kemudian kembali mendatangi anak buah Alfonso, di mana ia membuat seolah-olah pelaku penyekapan ini adalah anak buah Alfonso dengan cara merekamnya. Selesai dengan hal itu, Victor lalu membuka sebuah lubang sehingga para tikus-tikus yang kelaparan siap memakan bangkai pria malang tersebut. Scene kembali menunjukkan Darcy, di mana ia mendatangi kuburan orang-orang Hungaria, di mana sebelumnya Paul yang ditugaskan menjadi penyidik justru tewas, mengenaskan. Victor yang tahu jika temannya sudah hampir dekat dengan jawaban kasus ini, kemudian menemui temannya dan berniat membunuh Darcy. Namun Pak Tua tersebut melarang Victor dengan alasan jika Darcy mungkin mengetahui identitasnya. Darcy sendiri yang sudah mengetahui jawaban ini menelpon temannya dan mengatakan jika ia telah menemukan sebuah makam bernama Lazio Carrick yang merupakan jawaban atas apa yang sudah membuat Paul meninggal. Victor yang sudah dinasehati Pak Tua mengabaikan dan memilih untuk pergi jalan-jalan bersama Beatrice. Namun di tengah perjalanan Victor berhenti di sebuah rumah di mana ia akan membunuh pria yang sudah membuat muka Beatrice cacat. Sehingga hal ini membuat Victor yang tak lagi mempunyai hutang. Di lain sisi, Alfonso yang sudah diberikan informasi tentang makam Lazio Carrick itu oleh Darcy mendatangi makamnya, memastikan jika benar-benar Lazio Carrick itu sudah mati. Alfonso kemudian menelpon Ulil si Alcucu yang dulu ditugaskan untuk membunuh Lazio Carrick tersebut, namun bukannya tambah yakin, Ulil pun masih ragu jika Lazio Carrick benar-benar telah meninggal, masih ragu. Keesokan harinya, Victor alias Lazio Carrick yang akan melaksanakan misinya kemudian menelpon Darcy di mana ia pura-pura minta dijemput di suatu tempat karena mobilnya telah mogok, yang padahal ia hanya ingin Alfonso dan anak buahnya datang dan akan ia letakkan bom yang sudah ia pasang. Darcy sendiri yang sudah sampai di apartemen, ia sangat terkejut dengan foto-foto yang sudah Victor kumpulkan, dan di sana ia semakin yakin jika Victor lah sosok Lazio Carrick yang sudah lama dinyatakan meninggal. Setelah menemukan sebuah video yang berada di laptop Victor alias Lazio Carrick tersebut, Beatrice langsung ditangkap oleh Darcy, di mana ia juga langsung menelpon Victor dan mengungkapkan kekecewaannya. Walaupun Victor sudah menjelaskan kepada Darcy jika ia tidak bermaksud melibatkannya, namun Darcy masih tidak percaya dan menentang Victor untuk menyelamatkan Beatrice di rumah Alfonso. Keadaan markas mafia Alfonso sendiri sudah semakin menegangkan, di mana tiba-tiba HP mereka berdering secara bersamaan yang menandakan ini tidak akan baik. Setelah itu, intensitas penyerangan Victor secara jarak dekat membuktikan jika ia adalah mantan pasukan khusus yang sangat mematikan. Setelah bom tersebut meledak, para anak buah Alfonso semakin ketar-ketir, di mana intensitas penyerangan semakin melemah setelah beberapa anak buah Alfonso satu demi satu tumbang. Sekarang tinggallah Alfonso yang balik melawan Victor dengan tembakannya asal-asalan, di mana hal itu digunakan Beatrice untuk memutar rekaman propaganda yang telah dibuat Victor, sehingga hal tersebut membuat Alfonso dan Ulil saling tembak sampai tewas. Setelah musuhnya tewas, Victor lalu membawa Beatrice keluar di mana di ruang depan Darcy telah menodong mereka dengan pistolnya. Di sana Victor menjelaskan jika ia tidak ingin membunuh Darcy lantaran Darcy telah ditunggu anak dan istrinya di rumah. Mendengar hal itu, Darcy yang mulanya sangat marah tiba-tiba luluh dan berpikir jika apa yang telah dikatakan Victor adalah benar. Dan tak lama filmnya pun usai. Terima kasih sudah menonton, ambil hikmahnya sendiri. Saya kurang tahu tentang film ini. Alah yo kesel aku kok combrote so bodol.